Halo Sobat Misteri, selamat datang di Arta Misteri, tempat di mana logika seringkali tertinggal, dan kisah-kisah tak kasat mata mulai berbicara. Di sini, kita akan menyelami cerita-cerita nyata penuh teka-teki, kejadian janggal yang tak bisa dijelaskan, hingga penampakan yang terekam tanpa sengaja. Apakah semua itu kebetulan? Atau pertanda dari sesuatu yang tak terlihat? Bersiaplah, karena perjalanan kita malam ini akan menembus batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Edwin Jenner. Toko sembako Pak Wiryo. Di sudut kota kecil bernama Karangjati, berdiri sebuah toko sembako sederhana namun selalu ramai. Toko itu milik Pak Wiryo, pria berusia 50-an yang dikenal ramah dan dermawan. Orang-orang sering bertanya-tanya, bagaimana toko itu selalu memiliki stok lengkap, bahkan ketika barang langka di pasaran. Pak Wiryo hanya tersenyum, mengelak dengan alasan memiliki distributor khusus. Namun, di balik senyumnya, tersimpan rahasia kelam. Setiap malam, setelah toko tutup, Pak Wiryo masuk ke gudang belakang yang selalu terkunci rapat. Ia menyalakan dupa hitam dan duduk bersila di depan altar kecil yang dikelilingi lilin merah. Di atas altar tergeletak sesaji berupa kepala ayam hitam, bunga kantil, dan kendi berisi darah. Ia berbicara dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Suara berat dan serak menjawab dari kegelapan gudang. Perjanjian lama itu mengikatnya. Ia akan mendapat kelancaran usaha, kekayaan, dan keberuntungan, asalkan ia rutin memberikan tumbal manusia. Aku sudah memenuhi bagian perjanjianku. 5 tumbal sudah kuberikan, bisik Pak Wiryo dengan suara gemetar. Kau tahu, Wiryo, waktumu tak bisa berhenti. Aku butuh satu lagi. Segera, suara berat itu menggelegar. Tolong beri aku waktu. Aku harus mencari orang yang tepat. Orang baru itu, dia cocok, cepat, atau aku yang akan menjemputmu. Pak Wiryo menatap wajahnya di cermin altar. Wajahnya yang tua tampak semakin suram. Ia menghela napas panjang. Maafkan aku, nak. Aku terpaksa. Roni, seorang pemuda pendatang dari desa seberang, tiba di Karangjati dengan harapan sederhana mendapatkan pekerjaan tetap. Ia melihat papan pengumuman di depan toko sembako Pak Wiryo yang menawarkan posisi penjaga toko dengan gaji di atas rata-rata. Tanpa banyak pertimbangan, ia melamar dan langsung diterima. Hari-hari pertama berjalan lancar. Pak Wiryo mengajarinya dengan sabar, dari cara menata rak, menghitung stok, hingga melayani pelanggan. Kamu cepat belajar, Roni. Saya senang punya karyawan seperti kamu, kata Pak Wiryo suatu sore. Terima kasih, Pak. Saya juga senang bekerja di sini. Bapak baik, gajinya juga besar. Saya merasa seperti keluarga. Pak Wiryo tersenyum kecil. Ya, anggap saja seperti rumah sendiri. Kamu anak muda yang rajin, saya senang membimbingmu. Beberapa pelanggan yang sering datang bahkan sempat menggoda Roni. Wah, kamu betah ya di sini? Biasanya yang kerja di toko ini nggak lama. Loh, kata Bu Sinta sambil membayar belanjaannya. Kenapa, Bu? Entahlah, kata orang-orang, toko ini agak aneh. Tapi, kalau kamu betah, ya syukur. Roni hanya tersenyum, mencoba mengabaikan perkataan itu. Tapi dalam hati, ia mulai bertanya-tanya. Setelah 2 minggu bekerja, Roni mulai merasakan keanehan. Suatu malam saat ia membereskan rak, ia mendengar bisikan samar memanggil namanya dari gudang. Roni, Roni, ke sini. Suaranya dalam dan dingin. Saat ia mendekat, gudang tampak kosong,
hanya aroma dupa yang menusuk hidung. Keesokan harinya, rak-rak sembako yang sudah ia tata rapi mendadak berantakan. Karung beras terbuka, dan dari dalamnya meneteskan cairan merah yang pekat. Bau amisnya menyengat. "Pak, ini kenapa berasnya seperti berdarah?" tanya Roni cemas. Pak Wiryo mendekat, memeriksa karung dengan ekspresi tenang. "Ah, mungkin pewarna dari karungnya bocor. Jangan dipikirkan, tapi baunya seperti darah. Kamu terlalu lelah, istirahat saja, saya bereskan." Beberapa pelanggan juga mengeluhkan pusing setelah lama berada di toko. "Kepalaku berputar, Pak Wiryo. Rasanya aneh di sini," keluh Pak Bambang. "Mungkin tekanan darah Anda turun." "Di luar udara panas sekali," jawab Pak Wiryo tenang. Namun, Roni tahu, ada yang tidak wajar di toko itu. Malam itu, Roni terbangun karena suara aneh dari dalam gudang. Ia mengendap-endap, menyaksikan Pak Wiryo berbicara dengan seorang lelaki tua berjubah hitam. Dari balik tumpukan karung, ia mendengar nama Ki Surya disebut. "Waktumu habis, Wiryo. Tumbal harus diserahkan besok malam. Jika tidak, makhluk itu akan mengambil milikmu sendiri," kata Ki Surya tegas. "Tolong beri aku waktu lagi, Ki Surya. Aku belum siap." "Tak ada penundaan. Kau sudah tahu konsekuensinya. Jika tidak, keluargamu yang sudah meninggal akan diseret ke alam mereka." "Tidak, jangan mereka. Aku akan menyiapkan Roni. Aku janji." "Bagus. Jangan sampai makhluk itu marah. Kalau kau gagal, dia akan membunuhmu dengan cara yang paling keji." Roni terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Ia baru sadar bahwa selama ini ia hanya bidak dalam permainan mengerikan. Siang harinya, saat Pak Wiryo keluar sebentar, Roni memberanikan diri masuk ke gudang. Ia menemukan altar pesugihan lengkap dengan sesaji dan boneka jerami berlumuran darah kering. Di sisi altar, ia menemukan buku tua yang mencatat nama-nama karyawan yang telah menghilang. Arman, Dani, Susi, semua yang pernah kerja di sini, mereka semua hilang. Roni bergumam, keringat dingin membasahi punggungnya. Tiba-tiba udara di gudang membeku. Bayangan hitam muncul dari sudut ruangan. Matanya merah membara. "Kamu, berikutnya," bisiknya. Roni berlari dan mengunci pintu gudang dari luar. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar hebat. "Aku harus keluar dari sini. Aku harus mencari bantuan." Roni mencari informasi tentang karyawan yang hilang. Ia mendatangi keluarga Arman, mantan karyawan toko itu. Ibunda Arman menangis saat bercerita. "Anakku hilang begitu saja, Nak. Terakhir dia kerja di toko itu. Polisi nggak bisa bantu apa-apa, Bu." "Apakah Arman pernah bercerita tentang kejadian aneh di toko itu?" tanya Roni. "Dia sering bilang ada bisikan, ada bayangan hitam di gudang. Dia takut tapi nggak berani berhenti kerja." Roni juga menemukan catatan harian Arman di kamar kosnya yang sudah lama kosong. "Aku merasa ada yang mengawasi. Aku takut. Toko ini bukan toko biasa. Aku harus pergi sebelum aku jadi tumbal berikutnya. Aku tidak mau jadi korban berikutnya," bisik Roni. Namun ia tahu, Pak Wiryo tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Pak Wiryo semakin gelisah. Ia sering memberi Roni minuman herbal yang katanya jamu penyegar. "Minumlah, Ron, biar kamu tetap sehat." Roni berpura-pura meminumnya. "Iya, Pak. Terima kasih." Di malam bulan mati, Pak Wiryo menyiapkan ritual di gudang. "Besok malam, semua akan selesai. Kamu harus siap," kata suara makhluk itu. "Aku sudah menyiapkan segalanya. Jangan ambil aku akan serahkan Roni." Roni mencari bantuan dan bertemu Sari, seorang dukun muda yang menentang praktik pesugihan.
Kalau kamu mau selamat, kita harus memutus perjanjiannya. Tapi risikonya besar. Aku siap. Aku nggak mau mati seperti Arman. Baik, kita harus membakar altar dan menghancurkan buku perjanjiannya. Di malam puncak, Roni berpura-pura patuh. Kamu sudah siap, Ron? Tanya Pak Wiryo. Siap, Pak. Saya ikut saja, jawab Roni tenang. Sari menyelinap masuk ke gudang. Mereka membakar altar pesugihan dan membaca mantra pemutus perjanjian. Makhluk itu muncul, tinggi, hitam, dengan mata merah membara. Kalian berani mengingkariku? Pak Wiryo berusaha menghentikan mereka. Jangan lakukan itu, kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Saya lebih baik mati daripada jadi tumbal, Pak, teriak Roni. Sari, bakar bukunya, sudah. Ron, baca mantranya. Pertarungan terjadi di gudang yang penuh asap dan api. Makhluk itu menerkam Pak Wiryo. Tidak, aku sudah memenuhi perjanjian, aku mohon, teriak Pak Wiryo putus asa. Kau gagal. Tumbal tak kau serahkan, maka kau jadi milikku. Makhluk itu melahap tubuh Pak Wiryo. Gudang mulai runtuh. Sari dan Roni berlari keluar. Nafas terengah. Bakar semuanya. Ron, buku itu sumber kekuatannya. Roni melempar buku itu ke kobaran api. Makhluk itu menjerit keras, tubuhnya menghitam dan menghilang bersama runtuhnya gudang. Toko sembako itu kini berdiri kosong, ditinggalkan dan menjadi bangunan terkutuk. Warga sekitar tak berani melintas di dekatnya. Kadang terdengar bisikan dan jeritan dari dalam bangunan tua itu. Roni dan Sari meninggalkan kota Karangjati. Mereka tahu, meski perjanjian itu sudah putus, dunia pesugihan tak pernah benar-benar selesai. Dan suara itu, bisikan itu, masih terdengar, menunggu, memanggil. Beberapa hari setelah toko itu terbakar, Roni dan Sari duduk di pinggir terminal Karangjati, menatap matahari terbenam yang memerah di ufuk barat. Suasana hening, hanya terdengar deru kendaraan yang lewat dan sesekali teriakan kenek bas. Jadi, setelah semua ini, kamu mau kemana, Ron? Tanya Sari sambil menyesap teh hangat dari warung sederhana. Roni menatap kosong ke arah jalan. Aku nggak tahu, Sar. Rasanya kota ini udah terlalu sesak buatku. Banyak kenangan yang nggak bisa aku lupakan. Sari mengangguk pelan. Kadang, yang kita lawan bukan cuma makhluknya, tapi ketamakan manusia. Dan itu, Ron, nggak akan pernah habis. Roni tersenyum getir. Pak Wiryo, dia sebenarnya orang baik. Tapi dia salah jalan. Semua orang yang masuk ke dunia itu berpikir mereka bisa mengendalikan kekuatan yang lebih besar dari mereka. Tapi pada akhirnya, mereka semua jadi budaknya. Roni menatap Sari dengan serius. Sar, terima kasih. Kalau kamu nggak ada, mungkin aku udah jadi tumbal malam itu. Sari tersenyum tipis. Sudah jadi tugasku. Aku juga kehilangan orang yang aku sayang karena pesugihan. Aku nggak mau ada korban lagi. Mereka terdiam cukup lama. Angin sore menerpa wajah mereka. Roni berkata pelan, kamu percaya suara itu benar-benar hilang? Sari menoleh, enggak. Suara itu cuma pindah tempat. Perjanjianmu mungkin sudah selesai. Tapi perjanjian dengan orang lain? Siapa tahu? Roni memejamkan mata, seolah mendengar sesuatu di telinganya. Bisikan halus, lirih, nyaris tak terdengar. Roni, ia membuka matanya perlahan, lalu berdiri. Aku harus pergi, Sar. Sari mengangguk, hati-hati, jangan pernah lengah. Roni melangkah menuju bas yang siap berangkat. Namun bisikan itu masih terdengar di telinganya. Kau pikir sudah selesai? Ia menoleh sekejap ke arah toko tua yang mulai dipenuhi ilalang. Dengan suara pelan, ia membisikkan balasan.
Kalau kau mau aku, kejar aku. Bas perlahan menjauh, meninggalkan kota Karangjati yang kini dihantui oleh cerita Ya.